Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Yudha Arpandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum untuk selain dan selebihnya. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa Yudha Arpandi yang telah memenuhi ketentuan pasal 340 KUH Perdata sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum, maka mengenai nota pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pertimbangan putusan ini. Menimbang bahwa mengenai permintaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa akan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara aku tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah, terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menimbang bahwa sebelum pengadilan sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Terdakwa tega melakukan perbuatan terhadap anak korban Raden Andante Halim Prabudityo, anak yang seharusnya dilindungi dan disayanginya, mengingat kedekatan hubungannya dengan saksi Tamarati Asmara, ibu dari anak korban Raden Andante Halim Prabudityo. Hal-hal yang keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Menimbang bahwa di samping keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pada waktu ahli Monika Kumalasari PSIT melakukan wawancara kepada terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 atau 1 bulan setelah kematian anak korban Raden Andante Halim Prabudityo, terdakwa Yudha Arpandi ketika itu menyatakan diakui rasa bersalah karena terdakwa telah melakukan hal yang berlebihan, padahal niatnya hanya bermain untuk tahan napas saja tanpa mengarah ke 340 atau 338. Menimbang bahwa pernyataan terdakwa disampaikan kepada ahli Monika Kumalasari MPSIT sebagaimana tersebut di atas merupakan pernyataan sikap bersalah yang dirasakan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan anak korban Raden Andante Halim Prabudityo meninggal dunia. Menimbang bahwa pada waktu terdakwa memberikan keterangan di persidangan, terdakwa juga menyatakan rasa bersalahnya karena telah melakukan tindakan berlebihan sehingga mengakibatkan anak korban Raden Andante Halim Prabudityo meninggal dunia. Menimbang bahwa setelah terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan anak korban Raden Andante Halim Prabudityo meninggal dunia, terdakwa Yudha Arpandi telah berulang kali meminta maaf kepada saksi Tamarati Asmara selaku ibu kandung anak korban Raden Andante Halim Prabudityo dan kepada saksi Rizkia Aryuni, ibunda Tamarati Asmara. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi Raden Angger Dimas Rianto melalui chat WhatsApp atas peristiwa yang mengakibatkan anak korban Raden Andante Halim Prabudityo dan meminta waktu agar terdakwa bisa menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan meninggalnya anak korban Raden Andante Halim Prabudityo. Meskipun atas permintaan maaf tersebut, saksi Raden Angger Dimas Rianto tidak menanggapinya. Menimbang bahwa ketika menyampaikan nota pembelaannya secara pribadi, terdakwa Yudha Arpandi mengulangi permintaan maafnya kepada keluarga korban serta rasa penyesalannya di hadapan Majelis Hakim. Menimbang bahwa menurut keterangan ahli Jisman Samosir SHMA, jika di dalam diri dan perbuatan terdakwa masih terdapat keadaan yang meringankan, maka tidak adil apabila terhadap perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi pidana maksimal dari pasal yang terbukti dalam depannya sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Menimbang bahwa majelis hakim juga berpendapat sepanjang di dalam diri maupun perbuatan terdakwa masih ditemukan keadaan yang meringankan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, maka tidaklah patut dan adil kepadanya diterapkan pidana maksimal dari pasal perbuatan yang terbukti dilakukannya. Sehingga majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum, baik kepada keluarga korban, terdakwa maupun kepada masyarakat. Menimbang bahwa meskipun demikian, ketika majelis hakim bermusyawarah dalam menentukan namanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Yuda Arpandi, telah terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara sesama majelis hakim. Menimbang bahwa menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1, mengingat masih terdapat keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan Hakim Anggota 2 mempunyai pendapat yang berbeda. Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota 2, oleh karena perbuatan terdakwa Yuda Arpandi menenggelamkan anak korban Raden Anante Kali Pramudityo sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang tambah lama dari penenggelaman yang pertama, maka Hakim Anggota 2 berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang kejam yang dilakukan terhadap seorang anak kecil berumur sekitar 6 tahun. Menimbang bahwa seorang anak kecil berumur sekitar 6 tahun tentunya tidak mempunyai daya upaya untuk melawan, melepaskan diri dari penenggelaman yang dilakukan 12 kali oleh terdakwa Yuda Arpandi. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa, akan tetapi karena keyakinan yang dianut oleh Hakim Anggota 2 sebagaimana perintah Allah ke-7 dari 10 perintah Allah agar jangan membunuh, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana seumur hidup. Menimbang bahwa pendapat Hakim Anggota 2 tersebut berbeda dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dilakukan secara voting atau diputuskan dengan suara terbanyak. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa Yuda Arpandi telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Yuda Arpandi dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa juga masih akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim merasa perlu untuk memberikan catatan dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap anak, sebagaimana yang dialami anak korban Raden Anjante Kali Pramudityo, diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak untuk tidak dengan mudahnya memberikan atau mempercayakan anaknya dalam penguasaan orang lain, meskipun orang lain itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua anak, apalagi hubungan tersebut sedang tidak baik-baik saja. 2. Bahwa majelis hakim juga merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan khususnya kepada saksi Dharma Anwardani Hutapea SH yang secara responsif melaporkan peristiwa yang dialami anak korban Raden Anjante Kali Pramudityo ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit bersama saksi Yohan Chandra mewakili pengurus kolam renang Palang Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur, bahwa saksi Dharma Anwardani Hutapea SH juga aktif menyampaikan pendapatnya kepada keluarga saksi Tamara Tiasmara dan keluarga saksi Raden Angger Dimas Tianto bahwa peristiwa yang dialami anak korban Raden Anjante Kali Pramudityo patut diduga sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan sikap aktif saksi Dharma Anwardani Hutapea SH inilah kemudian Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit membuat laporan polisi
dan mengamankan barang bukti sehingga peristiwa ini menjadi perkara pidana sebagaimana diperiksa saat ini. 3. Bahwa majelis hakim juga patut memberikan apresiasi kepada saksi Surya Lestari, seorang tenaga kesehatan yang dengan spontan memberikan pertolongan pertama di kolam renang dan mengantar anak korban Raden Andan Tekani Pramudityo ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur seperti layaknya perbuatannya dilakukan terhadap anaknya sendiri. Bahwa pertolongan pertama yang diberikan dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang terhadap seorang anak yang membutuhkan pertolongan medis di area publik seperti yang terjadi di kolam renang Palang Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Semoga sikap dan perbuatan saksi Surya Lestari yang rela menolong ini dapat menjadi teladan bagi kita semua yang mengetahui kondisi orang lain yang patut mendapatkan pertolongan. Mengingat pasal 340 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan undangan lain yang berkaitan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arpandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arpandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah recorder DVR merek Ignition model DS 7216 dikembalikan kepada pihak korban, pihak kolam renang Palang Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur melalui saksi Yohan Chandra. 1 lembar akta cerai dan seterusnya sampai dengan 2 lembar invoice medical pasien atas nama R. Andan Tekani Pramudityo dari Rumah Sakit JWCC Asik Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2024 dikembalikan kepada saksi Raden Angger Dimas Septianto. 1 baju renang anak warna biru dan seterusnya sampai dengan 1 butir catatan guru perihal perkembangan siswa per minggu atas nama Raden Andan Tekani Pramudityo dikembalikan kepada saksi Tamarati Asmara. 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 004 perihal pemakaman mendiang Raden Andan Tekani Pramudityo sampai dengan 1 bundel rekam medis nomor 0101-2050 tanggal 27 Januari 2024 atas nama anak X tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 handphone merek iPhone 13 mini dan seterusnya sampai dengan 1 kaos pendek merek Giordano warna putih dirampas untuk dimusnahkan. Potongan organ hepar berwarna kehitaman berat 15 sampai 20 gram hasil laboratorium dalam berkas dikembalikan kepada ahli dokter Parah Primandani Laurau SPFM. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 2 khusus pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Immanuel SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Kunchoro SHMH dan Cita Cahya Intias SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Mariati SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri Sobrani Dirja SHMH dan anggota tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasehat hukumnya. Demikian ya terdakwa. Jadi pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasal pembunuhan berencana, melanggar pasal 340 sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. Namun dalam hal penjatuhan pidana seperti yang sudah kami bacakan tadi, kami Hakim Anggota 1, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat yang patutkan ada 20 tahun meskipun Hakim Anggota 2 berpendapat adalah 10 tahun, sehingga dilakukan voting dan dasar perbedaan pendapat itu hanya karena masih adanya alasan yang meringankan. Namun begitu silakan koordinasi dengan penuntut umum.
penasihat hukum. Gua langsung mengajukan banding ya. Dapat ya. Baik. Bagaimana penuntut umum? Pikir-pikir. Baik, dengan demikian maka persidangan kami sudahi dan kepada terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim, sedangkan penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sidang selesai dan ditutup. Membunuh kok banding? Mau banding pakai apa? Mama